Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Janisa Habibi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai VLAN ya teman-teman, interface VLAN tepatnya teman-teman. Saya akan memberi sedikit penjelasan tentang fungsi VLAN dan kegunaannya, dan saya akan memberikan tutorial konfigurasinya juga ya teman-teman, di Mikrotik ya teman-teman, di router Mikrotik. Dan pakainya saya di sini masih pakai GNS 3 ya teman-teman, pakai virtual. Oke, kita langsung aja ya teman-teman masuk ke GNS 3 nya. Kita ambil router Mikrotiknya, Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 teman-teman. VLAN itu gini ya teman-teman, kalau secara analogi bagi yang awam ya, saya juga dulu belum pertama kenal apa itu VLAN, saya juga kurang paham, apalagi kalau dijelasinnya dengan bahasa sistem ya teman-teman. Di sini saya bakal menjelaskan dengan bahasa pemahaman saya sendiri. Jadi VLAN ini seperti ini teman-teman, dia itu sebuah interface tapi virtual, makanya kenapa namanya VLAN, singkatan dari virtual LAN, virtual local area network teman-teman. Sedangkan LAN sendiri interface fisik ya teman-teman. Fisik itu bener-bener ada fisiknya gitu, LAN-nya itu portnya lah istilahnya, ada LAN cardnya. Nah kalau si VLAN ini, VLAN itu virtual ya teman-teman. Ibarat kata gini teman-teman, misalkan ini saya umpamakan sebagai mobil bis ya teman-teman, mobil bis di misalnya di terminal Mikrotik 1, dan ini terminal Mikrotik 2, mobil bus ya teman-teman. Ini terminalnya ya teman-teman, router ini saya anggap sebagai terminalnya. Nah si mobil bis ini adalah interface fisik LAN ya teman-teman. Nah VLAN ini saya umpamakan sebagai penumpangnya teman-teman, yang di dalam, yang tujuannya sama-sama menuju Mikrotik 2, tapi setelah itu penumpang masing-masing penumpang ini tujuannya nanti beda-beda teman-teman. Ada yang misalnya ke daerah Jakarta misalnya, ada yang ke Kampung Rambutan, atau ada yang ke Depok, itu beda-beda. Cuman kalau dari terminal Mikrotik 1-nya ke terminal Mikrotik 2 ini, dia satu arah teman-teman. Ibaratnya VLAN itu kayak semacam menunggangi si interface yang dia tuju, interface fisik ya teman-teman. Begini teman-teman, coba kita buka aja langsung ya teman-teman. Kita kasih nama dulu di sistemnya dengan konsol, biar nanti nggak keliru ya teman-teman. Saya kasih nama dulu, nanti pas buka di Winbox-nya nggak keliru gitu. Agak lama. Kita masuk dulu ya teman-teman. Kita kasih nama dulu, ini Mikrotik 2. Kita kasih di sini sistem identity set name R router 2 ya teman-teman. 2 yang Mikrotik satunya.
masuk ke Winbox ya teman-teman. Kita setting via Winbox biar lebih gampang lah istilahnya, tinggal klik. Biar kita bisa terhubung ke Winbox seperti biasa ya teman-teman. GNS3 ini diumpamakan PC saya ini sebagai PC yang terkoneksi ke Mikrotik ya, ke router virtual ini ya teman-teman. Caranya seperti biasa teman-teman, kita gunakan switch. Nah itu kita masukin cloudnya. Nah ini saya pasang di Ether 6 ya teman-teman, yang terhubung ke, biar bisa terbuka di Winbox lah intinya, biar bisa terhubung ke Winbox. Kita cek ya. Nah teman-teman, kita udah masuk ke Winbox ya teman-teman. Ini kita masuk ke router 1 dulu. Router 1. Selanjutnya kita masuk ke router 2. Nah, ini ya teman-teman. Ini router 2 dan ini router 1 ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman kita bahas dulu. Jadi gini teman-teman. VLAN itu kan bagian dari interface, tapi dia interface-nya nggak ada fisik, istilahnya virtual ya teman-teman. Nah kalau interface yang ada LAN bener-bener fisik, ada LAN cardnya, itu kayak gini teman-teman, dia ada langsung dari sananya gitu, belum kita buat. Kalau VLAN gitu kita bisa create, bisa kita buat sendiri berapapun jumlahnya gitu. Contohnya gini ya teman-teman, misalnya kita mau nunggangin si VLAN ini, kita naikin istilahnya ya, kita cantolin ke header 1, ke LAN fisik di header 1 ya teman-teman. Kita masuk ke VLAN sebentar, dari awal ya teman-teman. Kita masuk ke interface dan masuk ke VLAN, terus kita klik ini apa, fitur plus ini ya teman-teman, add, istilahnya bikin create baru. Misalnya kita buat VLAN namanya VLAN 10 ya teman-teman. Kita buat VLAN 10, terus VLAN ID nya tentu VLAN 10 ya teman-teman. Nah ini ethernya, kita bisa milih ya teman-teman. Saat ini kan kita nungganginnya biar bisa koneksi ke router 2, ada di header 1 ya teman-teman. Di sini nih kita lihat, nah di header 1 ya teman-teman, di router 2 nya juga di header 1. Jadi kita masukin VLAN-nya biar VLAN 10 ini bisa saling terhubung menggunakan IP nantinya. Itu kita hubungkan di header 1, dan di router 2 juga nanti di header 1 ya teman-teman. Kita langsung aja create ya teman-teman. Di header 1 kita kasih komen kali ya teman-teman biar enak. Tuh router 2 ya teman-teman. Tuh R2. Oke. Play. Nah di sini udah tercreate ya teman, terbuat ini VLAN 10. Nah kita lihat di sini. Nah ini masuknya ke header 1 ya teman-teman. Jadi si VLAN 10 ini numpang ke header 1
buat bisa nyampe ke router 2 ini. Nah di router 2 kita klik juga, misalnya interface VLAN 10 juga ya teman-teman. Headernya header 1, komennya di sini tuh router 1 ya teman-teman. Apply. Nah, sama ya teman-teman. Sini dia nunggang di header 1 juga ya. Masuknya ke sini. Nah, seperti interface fisik, interface virtual juga atau VLAN ini bisa kita kasih IP teman-teman, biar bisa saling ping. Contohnya gini, kita kasih IP ya teman-teman, VLAN 10 kita kasih IP 10.10.10.1/24. Nah interface-nya si IP ini kita pakai interface VLAN teman-teman di sini. To add to router 2 ini ya teman-teman, VLAN 10. Apply. Oke. Boleh juga kita kasih komen di sini biar jelas. Tuh. Nah di router 2 juga sama, kita kasih IP VLAN-nya, VLAN 10-nya teman-teman. Nah interface-nya VLAN 10 yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. Boleh kita kasih komen di sini. Tuh R1. Oke. Sekarang kita lihat, kita ping ya teman-teman. Kita ping ke IP sini ya, IP yang ada di VLAN 10 di router 2 ya teman-teman. Sini ya teman-teman, ke 10.10.10.2. Sorry. Nah replay kan teman-teman. Nah yang seperti tadi yang sudah saya bilang ya teman-teman, kalau interface VLAN ini atau interface virtual ini ya teman-teman, nggak ada logiknya, dia bisa dibikin benar-benar berapapun yang kita butuh. Misalnya saya mau bikin banyak ya teman-teman, tapi tetap ditunggangi di header 1 gitu teman-teman. Jadi header 1 ini bisa nampung, bukan header 1 saja ya teman-teman, header 1, header 2, header 3, header 4, header 5, header 6 ini bisa nampung banyak sekali VLAN ya teman-teman. Contohnya seperti ini, saya mau bikin lagi satu lagi VLAN 20 ya teman-teman. Kita bikin di sini VLAN 20. VLAN 20. Ininya 20, pasti headernya tetap kita tunggangin di header 1 teman-teman. Oke. Nah kita lihat, nah ini dia masih tetap masuk di header 1 ya teman-teman. Saya bikin lagi misalnya VLAN 30. Saya bikin lagi biar teman-teman paham ya teman-teman. Mungkin saya di sini cuma bikin 4 aja kali ya teman-teman, 4 VLAN. Nah masing-masing VLAN nanti kita kasih IP nih teman-teman. VLAN 20, IP nya 20.20.1 ya teman-teman. VLAN
20 apply. Oke, VLAN 30 kita kasih IP juga, slash 24 VLAN 30. Interface nya ya teman-teman, pakai interface VLAN. Nah, yang VLAN 40 kita kasih IP 40.1 ya teman-teman, VLAN 40. Oke, sekarang kita buat di router 2 nya ya teman-teman. VLAN 20 lagi, VLAN 30 apply, VLAN 40 apply. Kita kasih IP lawannya ya teman-teman, IP yang VLAN 20 berarti di sininya 2 karena di router satunya titik 1 ya teman-teman. Sini kita titik 2 VLAN nya. Awas ya teman-teman, jangan sampai kita ke interface VLAN 10 itu nggak bakal nyambung IP ini nantinya. Harus bener-bener sesama VLAN ya teman-teman. VLAN ini dan 30 sorry, VLAN 30 harus ke VLAN 30 ya teman-teman, biar sinkron ya nantinya. Ini 40. Nah, coba kita lihat di neighbor ya teman-teman. Nah, ini udah kelihatan nih teman-teman masing-masing. Jadi walaupun kita tunggangi di interface header 1 VLAN nya ya kan teman-teman, tapi kalau kita lihat di neighbor sini dia terbaca di sini interface-nya, interface VLAN 10, interface VLAN 20, interface VLAN 30, interface VLAN 40, dan IP-nya pun masing-masing ya teman-teman. Sekarang coba kita ping dari sini langsung ya teman-teman. Kalau replay saya berarti berhasil ya teman-teman. Nah, replay ya teman-teman. Sini juga replay. Ini juga replay, sini juga replay. Kita lihat lawannya di sini. Di sini juga sama pastinya ya teman-teman. Nah, ini kita lihat walaupun dia di interface header 1, tetap kalau kita lihat di neighbor dia akan terbaca di interface VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Sekarang kita coba ping yang VLAN 40. Nah, replay ya teman-teman. Ini juga replay. Ini juga replay. Nah, dan ini juga replay. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup paham ya teman-teman dengan penjelasan saya mengenai VLAN ini. Tapi kalau teman-teman kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar channel saya di bawah ya teman-teman. Insya Allah saya akan kasih penjelasan
ke teman-teman yang benar-benar awam mengenai villain ya teman-teman. Nah, berarti untuk villain ini tutorialnya dan penjelasannya, mungkin kalau tutorial saya udah berhasil ya teman-teman, karena udah bisa saling ping. Tapi kalau penjelasan mungkin ada teman-teman yang sudah paham atau yang belum paham, silahkan komentar di bawah. Nanti insya Allah saya kasih penjelasan lagi. Jadi kita samain persepsinya dulu, pemahamannya dulu, karena kadang-kadang kalau emang bener-bener baru pertama kali mengenal villain itu suka bingung ya teman-teman. Pertama kali mengenal jaringan juga kayaknya tuh apa gitu, bingung, sama seperti saya dulu juga bingung ya teman-teman. Tapi insya Allah kalau misalnya kita mau belajar dan kita mau sharing-sharing atau berbagi ke teman-teman yang lain, ilmu kita pasti akan ditambah teman-teman. Pokoknya jangan malas belajar ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Kalau perlu bisa di share ke teman-teman kalian ya, teman-teman yang lain, biar yang lain juga bisa paham, bisa tahu gitu, terus bisa sharing-sharing juga nanti ke teman yang lainnya. Karena prinsip hidup saya, semakin kita berbagi ilmu yang kita punya walaupun sedikit, insya Allah kedepannya pasti ilmu kita akan ditambah ya teman-teman. Ya kalau nggak punya duit kita buat berbagi, bisa kita dengan berbagi ilmu juga sama kok teman-teman. Oke, segitu aja untuk tutorial dan pemahaman villain kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.